Haleluya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Meleyanto Nama. Hari ini kita berbicara soal doa baptisan dan pertobatan. Doa baptisan dan pertobatan merupakan ketiga perkara rohani yang tidak bisa dapat dipisahkan antara satu yang dengan yang lain. Doa baptisan dan pertobatan, ketiga perkara ini saling melengkapi di dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rohani setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara kekasih, doa berbicara soal sarana di dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap manusia ingin berkomunikasi dengan Tuhan, tentu disebut adalah sebuah doa dari manusia kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendaknya, seturut dengan waktunya. Begitu pula saudara yang kekasih, baptisan berbicara soal hadirat Tuhan. Atau dengan kata lain, baptisan artinya berbicara soal hadirat Tuhan yang seutuhnya, yang harus hadir senantiasa di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kekasih, sedangkan pertobatan berbicara soal sebuah perubahan hidup dari karakter yang jahat menjadi karakter yang baik. Dan perubahan ini tidak terjadi dalam waktu yang secepat mungkin, tetapi sangat membutuhkan waktu dari hari demi hari sampai dengan berdasarkan pertolongan Tuhan sampai kita memiliki sebuah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Pemulihan hidup kita sangat membutuhkan, kesembuhan batin kita sangat membutuhkan, dan semuanya bisa dapat dikerjakan oleh kekuatan Tuhan, sehingga kita sadar bahwa pentingnya bertobat di hadapan Tuhan. Untuk hal bertobat, saudara yang kasih, maka di Mazmur pasal 90 Musa berkata bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijak. Hati yang bijak itu adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang yang akan mampu membedakan mana kehidupan yang jahat dan mana kehidupan yang baik, sehingga dari situ akan memperoleh sebuah hati yang bijak, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, sementara untuk berbicara soal doa baptisan dan pertobatan yang saling melengkapi itu, maka saya bisa dapat membuktikan begini saudara. Orang bisa berdoa karena di dalam diri orang itu ada sebuah hadirat Tuhan. Orang bisa berdoa kepada Tuhan karena hidup orang itu memiliki sebuah pertobatan. Dan bahkan saudara kekasih, saya mau katakan kepada saudara bahwa orang bisa merasakan hadirat Tuhan karena di dalam diri orang itu suka melakukan hubungan komunikasi dengan Tuhan yang disebut doa itu. Begitu pula orang yang akan terus merasakan baptisan Tuhan dalam hidupnya itu, yaitu hadirat Tuhan itu senantiasa, sebab orang itu memiliki kehidupan yang disebut pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara kekasih, begitu pula dengan hal pertobatan. Orang bisa bertobat karena orang memiliki hubungan doa dengan Tuhan. Begitu pula orang bisa bertobat karena orang itu memiliki atau merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup itu. Sebab hadirat Tuhanlah, dengar baik-baik, sebab hadirat Tuhanlah yang bisa mampu untuk menjamah setiap hati orang untuk bisa mengalami sebuah kehidupan yang disebut pertobatan itu. Tanpa hadirat Tuhan hadir untuk menjamah dan bisa mengubah hati seseorang untuk bisa bertobat, maka orang tidak bisa bertobat. Tetapi orang bisa bertobat karena ada hadirat Tuhan yang menolong untuk orang itu bisa bertobat. Haleluya. Kiranya materi yang saya sampaikan bisa dapat menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya. Amin.